Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Wanted Dogs. Nah, di video kali ini beda nih dari video-video sebelumnya. Gua nggak pernah ngebahas apapun yang berkaitan dengan otomotif. Nah, kali ini gue bakal bahas ini motor nih. Nah, karena biasanya gua itu bahasnya sesuai kayak konten gue ya, kayak konten-konten pelajar. Nah, di video kali ini gue bakal bahas modif motor budget pelajar, yaitu kita dapat Yamaha Aerox 155. Nah, buat kalian yang penasaran videonya, langsung aja kita mulai. Oke, sebelumnya nih, sebelum kalian modif motor itu yang paling penting yang pertama nih, yang harus wajib kalian punya yaitu adalah SIM. Nah, terus yang kedua, pastiin motor kalian itu bukan motor curian ya, yang pasti ada STNK-nya, surat-suratnya lengkap, terus ya itu motor kalian. Terus yang ketiga yaitu, ya ini emang modif-modifan haram gitu ya, tapi ya resiko gue nggak nanggung. Ini resiko ditanggung sama kalian sendiri. Jadi kita langsung bahas ke modifan yang paling pertama. Dari yang paling penting ya, dari yang paling pertama, yang paling gue saranin sebelum kalian modif-modif yang lain, kalau dari gue ya, yaitu kalian beli ban dulu nih. Kenapa? Karena dari ban ini biar lebih safety aja sih di jalan, kan kadang kita nggak tahu medan jalanan ya, ada yang licin, ada yang enggak. Terus kalian juga kadang suka bandel, mungkin ada yang mau cornering atau segala macam, ya saran gue mending ganti ban dulu gitu. Oke, dari bannya kita pakai ban Maxxis soft compound yang depannya ukuran 110/70, terus yang belakangnya 140/70. Nah, dari harga normalnya dia 800.000, tapi waktu beli ini kena diskon jadi 750.000. Banyak ya diskon sebenarnya. Terus menurut gue ban ini udah enak banget ya buat belok-belok, karena dia juga udah soft compound dan ya lebih nurut sama aspal aja sih. Ada juga opsi lain dari gue, yaitu Pirelli Diablo Rosso Scooter yang ngegrip sama aspalnya itu bagus banget ya, meski dalam kondisi jalanan basah. Dan opsi lain juga ada merek Michelin. Nah, kemudian buat nambah cantik penampilan lagi, kita ganti selang remnya pakai TDR ya. Nah, selang rem depan TDR ini harganya 140.000. Ya, ini juga berfungsi buat ningkatin performa pengereman motor juga sih ya. Soalnya bahan selang rem standar kan juga beda, dan ya merek TDR ini juga udah termasuk murah dengan harga dan kualitasnya. Nah, nextnya nih, biar makin cakep yang bagian atasnya, kita ganti windshieldnya. Oke, dari windshieldnya kita pakai merek Sekbil, harganya 175.000. Nah, sebenarnya sih banyak ya merek lain yang harganya mungkin ada yang di bawah ataupun juga ada yang di atas, tapi ya itu terserah kalian. Nah, ini referensi dari motor ini. Oke, untuk master rem sama kalipernya kita masih standar karena belum kenceng ya. Nanti kalau udah kenceng mungkin bakal diganti ya. Tapi kalau misalnya kalian nanyain tentang master rem, mungkin gue lebih saranin pakai RCB atau mungkin KTC ya. Nah, sekarang bagian shock breakernya nih, ini juga ya berguna sama apa ya, lebih kelihatan kece aja gitu. Yes, ini bisa dibilang bagian ini bukan budget pelajar, tapi part ini ngaruh banget ya sama performa si motor di jalanan. Kerasa jauh lebih stabil ketimbang standarnya, dan kalian juga bisa nyeting semau kalian. Kalau opsi lain yang lebih murah, kalau nggak salah ada merek Ride It ya. Kalau opsi yang lebih mahal lagi ya ada RCB, Öhlins, dan lain-lain. Oke, lanjut lagi ke bagian belakangnya nih. Nah, dari bagian belakangnya kita bahas knalpotnya. Knalpotnya tuh kayak gini. Oke, dari knalpotnya, dari headernya dia pakai resetan WRC 300.000. Terus untuk silencernya dia pakai Bestri merah kompetisi 450.000. Nah, buat suaranya sendiri menurut gua nggak cempreng ya. Dan kalau dibilang berisik sih ya bisa jadi. Tapi berisiknya tuh kalau udah sekitar 60 km/jam menurut gua. Nah, BTW nih, dari silencer sama headernya ini beda ya. Jadi headernya ini dia pakai WRC, sedangkan yang si silencernya ini dia pakai Bestri. Nah, terus next kita lihat ke cover radiatornya nih. Oke, dari cover radiatornya sebenarnya banyak opsi ya, tapi di motor ini kita pasang TZM Black ya, harganya 275.000. Oke, next kita lanjut ke tutup radiatornya nih. Terus bagian tutup radiatornya nih ya kita pakai jadi indikator suhu, itu harganya 80.000. Next kita masuk ke bagian selang radiatornya. Nah, masuk ke bagian perselangan nih ya. Jadi dari selang radiatornya kita pakai Samco warna biru 250.000. Terus bagian selang radiator reservoir dia pakai KTC warna oranye 40.000. Terus selang hawa UMA Racing Green harganya 40.000. Nah, biar kalian gak bosan ngeliatin motor kalian, kalau misalnya kalian pengen ngecat velg ya itu saran gue sih. Kalau misalnya kalian gak pengen ganti warna bodi motornya ya kalian bisa cat velg biar nggak bosan-bosan banget gitu ya. Oke, dari velgnya kita pakai warna merah ya. Ini harganya 300 atau 350.000 gitu, lupa. Nah, tapi kalau kalian bisa repaint sendiri harusnya sih lebih murah ya. Nah, next yang terakhir ada hand grip dari si motor ini.
Oke, dari hand grip kita pakai KTC ya, Kitacho 80.000 warna merah. Oke, buat ganti emblem Yamaha-nya kita pakai emblem short sight di bagian speedo, dasi depan sama bagian belakang atas lampu ya. Nah, ini harganya 3 piece ini harganya 40.000. Terus next info, kenapa sih motor ini trondol? Ya karena menyesuaikan dengan shock belakang aftermarket yang lebih rendah 20/30 ml dari yang bawaan agar tetap enak dilihat aja sih kalau kata ownernya. Nah terus bagian deck bawah dicopot biar lebih tinggi, looknya sama ya, tahu sendiri lah ya anak motor. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya. Nah, gue tahu pasti beberapa dari kalian udah ada yang modif motor Aerox-nya lebih bagus daripada ini, bahkan mungkin ada referensi dari kalian dari para suhu-suhu yang modifnya lebih bagus. Nah, tapi di video kali ini gue buat jadi referensi aja sih buat kalian yang emang mau modif tapi belum mulai modif-modif. Nah, oke itu aja, terima kasih. I'm Motodox, see you on the next video.